Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Nama saya Simon Andika Simanungkalit. Saya ingin menjelaskan jawaban UAS saya dengan mata kuliah pengenalan Big Data dengan eh, nama dosen saya Bu Neti Nurda, Eskom MT PhD. Ya, pertama saya jelaskan untuk soal nomor satu. eh, Untuk soal nomor satu, nah di sini kita bisa mengetahui bahwa sebuah universitas ingin melakukan analisis untuk meningkatkan kualitas pengajaran. Jadi, kata kuncinya di sini meningkatkan kualitas pengajaran. Dan disebutkan juga di sini ada IPK dan kehadiran kuliah. Nah, pertama, langkah pertama untuk memahami struktur data, yang pertama ada melihat baris pertama dataset untuk memahami struktur datanya. Kemudian memeriksa tipe data, misalnya numerik, waktu, teks atau stringnya. Memastikan tidak ada duplikasi, data yang duplikat. Nah, cara memeriksa tipe datanya bisa menggunakan Excel. Nah, di sini saya sudah menyiapkan, sebenarnya ini data dummy. Nah, di sini saya mengumpulkan data dummy, tapi saya berfokus kepada IPK dan kehadiran di sini. Nah, untuk mengecek tipe data, sebenarnya tipe data kalau lewat lewat Excel itu kita hanya dapat melihat secara visual seperti ini. Misalnya seperti ini number atau numerik, dan ini persentase, dan ini stringnya. Tapi kalau menggunakan untuk biasanya untuk data-data sederhana seperti ini, ya cukup seperti ini saja untuk melihat tipe datanya. Tapi kalau untuk menggunakan Python, data-data yang kompleks, itu bisa menggunakan is number, is string, seperti itu untuk mengetahui tipe datanya itu sesuai atau tidak. Kemudian saya masuk lagi. Nah, di sini menjamin keamanan privasi data mahasiswa. Jadi untuk data itu sendiri agar dia terenkripsi itu diberikan batasan akses. Jadi hanya pihak berwenang yang dapat mengelola data tersebut. Nah, untuk menangani data, misal menangani nilai yang hilang, bisa menggunakan rata-rata atau modus. Kemudian menghapus baris dengan data hilang jika persentase hilang kecil. Menambahkan kolom yang menunjukkan adanya data hilang. Nah, di sini dataset untuk analisis keberhasilan akademik. Ada IPK, tadi kehadiran, jenis kelamin ya, jurusan status ekonomi, ini sudah saya buat tadi. Nah, aktivitas organisasi. Sebenarnya di sini saya buat partisipasi. Jadi dia aktif atau tidak di organisasi. Maaf, kita kembali lagi. Nah, untuk tools yang saya gunakan itu berhubung karena waktu tidak memadai, saya menggunakan Excel saja sebagai tools yang lebih mudah dan sederhana. Nah, untuk pola dan insight-nya, mata kuliah yang sering dipilih oleh mahasiswa dengan IPK tinggi atau rendah. Kemudian hubungan status ekonomi, kemudian faktor lain mempengaruhi seperti kehadiran, aktivitas organisasi, beban mata kuliah. Nah, di sini saya menggunakan visualisasi data histogram, scatter plot, dan scatter plot maksudnya. Nah, di sini kan saya fokus kepada IPK dan kehadiran. Misal nih, saya membuat scatter. Nah, kita lihat di sini bahwasanya tidak secara signifikan kehadiran di sumbu Y ini, IPK kan di sini sumbu X dan eh, kehadiran itu di sumbu Y. Nah, kehadiran sebenarnya tidak mempengaruhi. Kita bisa melihat polanya di sini bahwa kehadiran yang tinggi belum tentu mempengaruhi. Akan tetapi di sini memang terlihat bahwasanya kesimpulan dari data yang saya buat ini bahwasanya kehadiran yang tinggi justru memang lebih tinggi untuk IPK-nya dibanding orang yang
jarang hadir atau kehadirannya rendah. Seperti ini 70%. Nah, kemudian untuk histogramnya sendiri, nah kita bisa lihat di sini bahwasanya kita bisa ngambil kesimpulan bahwasanya dari data tersebut, ini hanya contoh data tersebut, bahwasanya mahasiswa di suatu universitas tersebut yang tidak disebutkan tadi itu memiliki IPK yang mayoritas besar. Sebenarnya kalau kita ambil data yang benar-benar ada, itu jauh lebih baik untuk mendefinisikan apa histogram dan scatter tadi. Kemudian untuk rekomendasi, memberikan dukungan belajar tambahan untuk mahasiswa dengan kehadiran rendah, meningkatkan fasilitas pelajar, menyediakan beasiswa untuk status ekonomi rendah, yang seperti tadi. Di sini ada, eh, nah di sini ada Ahmad Riyadi dengan status ekonominya yang rendah, kemudian yang Dian Suryani dengan status ekonomi yang rendah. Nah, saya masuk ke nomor 2 dari nomor 2 ini saya diminta untuk mereview paper. Nah, sebelumnya ini menggunakan bahasa Inggris sudah saya translate ke Indonesia. Mempermudah saya mencari poin-poin penting pada soal. Nah, yang pertama di soal itu mengatakan apa langkah pertama kamu bukan ini. Maaf. Dataset apa yang digunakan? Setelah saya mencarinya itu ada data tutupan lahan LULC ya, data tutupan lahan dan tutupan hutan. Kemudian ada data geospasial pada tahun 2003 dan tahun 2018. Untuk metode analisanya itu eh, menggunakan metode deteksi perubahan change. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan ada sedikit data tadi saya lihat yaitu data kondisi lingkungan, ada tambahan data kondisi lingkungan. Tadi saya dapat jarak ke sungai. Nah, ini jarak ke jalan. Nah, ini jarak dari jalan dan sungai. Kemudian tadi ada elevasi. Saya lihat elevasi. Nah, dan pemukiman pemukiman dipilih dan peta refleks dihasilkan dari masing-masing kriteria. Metode analisa tadi menggunakan metode deteksi perubahan, change detection analysis, dan kedua ada eh sebentar ada change detection analysis ya. Pertama membandingkan peta tutupan lahan dari dua periode. Tadi kan ada tahun 2003 dan tahun 2018 menggunakan citra satelit. Dan yang kedua ada analisis kesesuaian lahan atau land suitability analysis menggunakan AHP, menggunakan AHP, AHP, AHP. Nah, analisis analytical hierarchy proses. Kemudian kita masuk ke identifikasi. Nah, jadi pola yang diidentifikasi yaitu pertama ada penurunan signifikan pada tutupan hutan akibat urbanisasi dan ekspansi perkebunan. Dan ada
daerah dengan kesesuaian tinggi untuk luasan kawasan hutan ditemukan di lokasi-lokasi tertentu. Di zona hutan seperti TPF atau Convertible Protection Forest dan Permanent Production Forest (PPF). Kemudian terakhir ada perubahan tutupan lahan menunjukkan bahwa urbanisasi lebih intens terjadi di daerah dataran rendah. Untuk hasil analisanya, itu deteksi perubahan terjadi penurunan luas hutan dari tahun 2003 hingga 2018. Kemudian tutupan hutan berkurang akibat aktivitas manusia seperti pembangunan infrastruktur. Kedua ada kesesuaian lahan. Lokasi dengan kesesuaian tinggi untuk perluasan hutan berada jauh dari pemukiman dan jalan dengan kondisi topografi yang mendukung konservasi. Nah, untuk rekomendasi dari kalau dari paper itu saya lihat ada kawasan dan kesesuaian tinggi seperti CPF dan PPF harus diprioritaskan untuk restorasi hutan dan konservasi. Kemudian penggunaan data geospasial secara rutin untuk memantau perubahan tutup hutan. Nah, untuk tambahan rekomendasi, menurut saya pemerintah harus meningkatkan pengelolaan lingkungan dengan langkah-langkah seperti memberikan insentif bagi masyarakat untuk menjaga tutupan hutan ya. Kemudian menyediakan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya konservasi hutan untuk lingkungan. Nah, kemudian kita masuk ke soal nomor 3. Sebenarnya soal nomor 3 ini adalah Project Stone. Project Stone yang sebelumnya sudah dibuat dan akan direview. Nah, di sini jawabannya sangat singkat. Saya akan menjelaskannya langsung menggunakan PowerPoint yang telah dibuat. Bentar, Project Stone. Nah, analisis pengangguran dan proporsi tenaga kerja formal informal. Nah, di sini diminta untuk dijelaskan bahwasannya kita kembali ke soal, diminta untuk dijelaskan problem, dataset, metode, analisa, tools, visualisasi. Nah, pertama saya akan menjelaskan apa saja problemnya atau masalahnya, yaitu pengangguran di Indonesia adalah isu penting. Pengangguran, tingginya tingkat pengangguran berdampak pada ketidakstabilan ekonomi, kemiskinan, dan ketimpangan sosial. Nah, untuk datanya, data sekunder, data setnya dari BPS, itu berupa tabel-tabel yang masih, eh, saya sudah mengumpulkannya, data BPS masih berbentuk tabel seperti ini, masih mentah, data mentah. Kemudian untuk metodenya itu, nah untuk metode pengumpulan datanya ini ya sebenarnya itu menggunakan kuantitatif dengan data sekunder tadi. Nah, untuk analisanya itu pendidikan, keterampilan, lokasi geografis, terus eh, yang mempengaruhi tingkat pengangguran, proporsi tenaga kerja formal dan informal. Untuk toolsnya itu saya tetap menggunakan Excel dan untuk visualisasinya menggunakan grafik. Nanti akan saya jelaskan. Nah, saya kembali ke PowerPoint. Nah, tingkat pengangguran di Indonesia itu ada beberapa faktor. Nah, yang akan saya bahas di sini berdasarkan pendidikan. Nah, berdasarkan pendidikan, kita bisa melihat grafik di sini bahwasanya seben eh, yang pengangguran di apa namanya pendidikan SMA, lulusan SMA justru lebih banyak daripada yang tidak sekolah atau belum sekolah sama sekali. Nah, yang warna biru, biru muda ini adalah data yang belum sekolah. Tapi kita bisa melihat yang warna kuning itu data SMA cukup tinggi. Nah, ini ada keterkaitannya terhadap sektor formal dan informal. Sektor formal dan informal.
Sebentar, kita langsung masuk ke sektor formal informal. Nah, jadi kita bisa melihat di sini. Nah, grafik tenaga kerja informal berdasarkan pendidikan tidak sekolah. Nah, itu saya katakan tadi, yang tidak sekolah, kenapa dia tadi di pengangguran, dia memiliki data lebih kecil. Nah, ternyata ini terjawab. Di tenaga kerja informal justru yang tidak sekolah itu memiliki pekerjaan di tenaga kerja informal. Karena kita tahu sendiri bahwasanya eh, tenaga kerja informal itu tidak selalu atau tidak terlalu mementingkan pendidikan. Pendidikan apa yang ada pada pelamar tersebut. Maka dari itu banyak di tenaga kerja informal itu orang-orang yang tidak bersekolah dapat bekerja. Akan tetapi ada dampak dari nah, ada dampak positif tenaga kerja formal. Yang pertama, tenaga kerja yang luas sudah pasti karena tidak mementingkan pendidikan. Kemudian usia juga, fleksibilitas dalam jam kerja, peluang kewirausahaan, pengurangan kemiskinan, adaptasi terhadap krisis ekonomi. Nah, sebentar saya akan membahas dulu yang sektor formal. Nah, akan tetapi kita melihat tadi yang kuning itu mengalami pengangguran di sektor, maaf, pengangguran di sini faktor terciptanya produksi. Nah, faktor faktor terciptanya tenaga kerja formal kan di sini tumbuhan ekonomi, regulasi dan kebijakan pemerintah, kontribusi UMKM, peran APK dan APM dalam dunia dunia kerja formal. Nah, kita lihat eh, adanya regulasi pemerintah itu yang menuntut para pelaku usaha, pengusaha untuk mengikuti peraturan undang-undang tenaga kerja seperti UMR ini. Nah, kita lihat dari tahun ke tahun itu naik terus. Dari tahun ke tahun itu naik terus. Dengan adanya regulasi pemerintah ini, dengan adanya UMR, semakin sulitlah orang-orang, terutama yang hanya lulusan SMA tadi, masuk ke ke lapangan kerja dengan sektor formal. Semakin sulit. Kita kembali lagi ke sini. Nah, ini alasan kenapa SMA itu tinggi. Sebenarnya dia bisa masuk ke eh, bekerja, maksudnya bekerja di sektor informal, akan tetapi itu nanti akan saya bahas ada dampak-dampak buruk bekerja di sektor informal. Nah, saya akan bahas dulu yang formal. Nah, faktor terciptanya itu kan pertumbuhan ekonomi. Kenapa ada sektor formal? Itu karena pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi kita lihat di tahun 2020 itu ekonomi pada Indonesia di tahun 2020 itu anjlok drastis karena kita tahu waktu pandemi COVID-19 itu sangat mempengaruhi. Kemudian di sini ada regulasi dan kebijakan pemerintah, itu yang tadi UMR. Nah, ada pun UMKM sebagai pendukung terciptanya lapangan kerja formal. Nah, kita lihat di sini di industri pengolahan atau lebih tepatnya kayak manufaktur, perusahaan manufaktur itu lebih tinggi ya di sini. Kita bisa lihat manufaktur, perusahaan-perusahaan manufaktur. Kemudian di sini ada pertanian juga, kehutanan dan perikanan juga grafiknya tinggi di tahun 2016, 17, 2017 dan 2018.
Nah, APK APM di sini angka partisipasi kasar dan partisipasi murni pada pendidikan. Kita juga bisa melihat di sini saya ngambil 2015 sampai 2023. Nah, kita masuk ke langsung saja ke dampaknya. Nah, kita masuk ke dampak saja. Saya mengumpulkan ada tiga di sini dan ada grafiknya nanti. Peningkatan pendapatan negara melalui pajak. Dengan adanya sektor formal ini, kita lihat peningkatan pendapatan negara melalui pajak. Di setiap tahun itu mungkin tidak signifikan mengalami kenaikan, akan tetapi di tahun 2023 itu mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Kita lihat di sini 1 juta miliar rupiah, 1 juta miliar rupiah atau 1.000 triliun kalau di konversi ke triliun. Itu dari sektor pekerja pekerja saja. Sistem perpajakan pekerja formal biasanya terdaftar dalam sistem perpajakan yang memungkinkan negara untuk mengumpulkan pajak penghasilan secara teratur. Nah, itu udah cukup berdampak baik bagi negara Indonesia. Kemudian peningkatan kesejahteraan pekerja. Kita lihat di sini, oh untuk datanya tidak ada, saya tidak mengumpulkan datanya. Di sini ada pengurangan kemiskinan. Nah, pengurangan kemiskinan dengan akses ke pekerjaan formal yang lebih stabil, banyak keluarga dapat keluar dari lingkaran kemiskinan. Dengan adanya sektor formal tadi, banyak yang terbantu. Seperti di sini di persentase kota dan persentase kota dan desa itu mengalami kenaikan dan kita bisa melihat di sini untuk persentase desa itu kan kemiskinannya sebenarnya di sini sedikit ada penurunan hanya saja berupa persentase. Cuman dikali berapa juta umat ya di Indonesia. Nah, sedangkan untuk persentase kota dan desa itu mengalami penurunan. Jadi maksudnya di sini kemiskinannya turun, tingkat kemiskinannya. Nah, dampak buruknya adalah kesenjangan sosial, banyak pengangguran seperti yang pada SMA tadi. Kemudian kita masuk ke sektor informal tadi. Yang tadi saya katakan bahwasanya orang-orang yang tidak sekolah justru dapat kerja di sektor informal ini. Nah, akan tetapi kita masuk ke dampak ketidakstabilan dan kurangnya perlindungan hukum. Kenapa kurangnya perlindungan hukum? Dari kita ambil tadi dari sektor formal bahwasanya mereka itu dilindungi oleh regulasi pemerintah seperti harus UMR. Maaf, kita kembali ke slide tadi. Nah, di sini sudah tertera Undang-Undang Tenaga Kerja tahun 2003 pasal 88 harus UMR. Sedangkan informal itu tidak menjalankan ini karena satu mungkin ada yang legal perusahaannya, kemudian masih startup atau masih kembang. Itu tadi saya katakan tidak ada eh, perlindungan hukum. Kemudian kualitas pekerjaannya juga rendah, penghasilannya juga rendah. Jadi kemudian untuk mengembangkan karir juga itu kesempatannya sangat minim. Saya kesimpulannya terdapat hubungan yang erat antara tingkat pendidikan dan kualitas pekerjaan yang dapat diakses oleh individu. Meskipun ada tren peningkatan dalam proporsi tenaga kerja formal selama 2 dekade terakhir, angka pengangguran tetap menjadi tantangan serius di Indonesia. Untuk sarannya, untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan tenaga kerja formal, pemerintah dan sektor swasta perlu memperluas pelatihan vokasional. Nah, tadi saya sedikit lupa untuk menjelaskan bahwasanya untuk visualisasi data seperti, nah, ini misal saya ambil data yang proporsi kerja. Nah, saya menggunakan grafik ya untuk membuat datanya. Nah, sebelumnya datanya itu masih masih mentah, masih mentah seperti ini.
dan kemudian saya buat grafik sebagai visualnya itu agar lebih gampang untuk melihat polanya. Ya, sekianlah hasil dari jawaban UAS yang telah saya sampaikan. Kalau ada saya salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.